Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Legista Medi Astuti dengan nomor NIM 230903502045. Saya kelas manajemen C dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Dengan hormat, dosen pengampu Ibu Andi Mustika Amin, SE, MSI. Pertama-tama, apa latar belakang dari peramalan dan perencanaan keuangan? Bahwa perusahaan dengan pemimpin mengharapkan pertumbuhan yang akan mereka inginkan, terutama untuk pertumbuhan penjualan diikuti dengan pertumbuhan laba yang sesuai atau melebihi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap periode manajemen akan menyusun berbagai rencana yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Lalu, setelah kita mampu menghasilkan beberapa ramalan yang akan datang, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rencana yang berkaitan dengan hasil ramalan untuk penjualan. Rencana disusun dengan menyediakan berbagai hal guna mendukung rencana tersebut. Misalnya, berapa dana yang dibutuhkan dan dari mana sumber dananya. Selanjutnya, pengertian ramalan. Peramalan diartikan bagaimana memperkirakan kondisi yang akan datang. Memperkirakan artinya menetapkan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Dasar untuk memperkirakan kondisi masa depan dapat kita gunakan data masa lalu. Makin banyak data masa lalu akan semakin baik dan faktor yang memengaruhi di masa yang akan datang. Dalam melakukan peramalan, pimpinan perusahaan harus mempertimbangkan berbagai strategi yang akan digunakan. Salah satunya adalah strategi harga. Karena bagaimanapun harga memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Kemudian strategi promosi juga harus memperoleh perhatian yang cukup besar. Hasil peramalan tidak dapat dikatakan pasti atau tepat. Hanya saja manajemen berharap bahwa hasil ramalan tidak jauh berbeda dengan ramalan yang telah dilakukan. Akan sangat berbahaya jika ternyata hasil ramalan meleset jauh dari hasil peramalan, karena akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Barang tidak mampu diserap oleh konsumen dengan berbagai sebab. Adapun pula jika pertumbuhan ternyata lebih tinggi dari hasil ramalan, akan mengakibatkan masuknya pesaing untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, sebelum meramal, sebaiknya kondisi data dan informasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi kondisi sekarang dan di masa yang akan datang. Haruslah benar-benar dipercaya. Yang perlu diingat di masa yang akan datang, yang perlu diperhitungkan secara matang sebagai berikut. 1. Ketidakpastian ekonomi berkaitan dengan perubahan harga inflasi, kekuatan daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, atau faktor lainnya. Kedua, ketidakpastian politik berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa, terutama yang memiliki hubungan langsung dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ketidakpastian sosial dan budaya berkaitan dengan pergeseran selera, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan alam, baik itu pergeseran penduduk, kelangkaan bahan baku, atau faktor bencana alam. Yang kelima, ketidakpastian persaingan baik dalam negeri maupun masuknya produk dari mancanegara. Yang keenam, ketidakpastian lanjutan kepemimpinan perusahaan ke depan akibat pergantian atau pengunduran diri akibat sebab dan lainnya. Terdapat juga beberapa hal yang berkaitan dengan jenis peramalan. Hal ini tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Jenis-jenis peramalan yang dimaksud antara lain yang pertama, dari segi penyusun, ada peramalan subjektif dan peramalan objektif. Yang kedua, dari segi sifat, ada peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif.
Yang terakhir dari segi jangka waktu, ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Langkah-langkah dari peramalan. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengelola data. Yang ketiga, menentukan metode peramalan. Yang keempat, memproyeksikan data. Dan terakhir, mengambil keputusan. Lalu, model peramalan dan perencanaan keuangan. Model teknik peramalan dilakukan dengan berbagai cara. Penggunaan model ini tergantung dari kebutuhan dan keinginan manajemen perusahaan, yaitu metode persentase penjualan dan metode regresi. Peramalan penjualan ini biasanya didasarkan pada peramalan eksternal, peramalan internal, dan kombinasi dari kedua peramalan di atas. Selanjutnya, laporan keuangan performa. Laporan keuangan performa merupakan proyeksi neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan pada akhir periode peramalan. Alat yang digunakan untuk membuat laporan keuangan performa perusahaan dapat dilakukan dengan metode persentase penjualan dan pendekatan pertimbangan. Tapi dalam praktik setiap metode memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, asumsi bahwa kondisi keuangan masa lalu merupakan indikator yang tepat untuk masa yang akan datang. Lalu, asumsi bahwa beberapa pos seperti kas, piutang, dan sediaan besarnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, metode diatasi dilakukan atas dasar beberapa anggapan bahwa tingkat penjualan sangat memengaruhi perubahan pos-pos dalam neraca. Ada kas, piutang, sediaan, utang dagang, dan laba ditahan. Lalu ada metode peramalan regresi. Metode regresi merupakan salah satu metode ramalan yang disusun atas dasar pola data masa lalu. Penggunaan metode ini didasarkan kepada variabel yang ada dan yang akan memengaruhi hasil peramalan. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum kita melakukan peramalan dengan metode regresi adalah mengetahui terlebih dahulu kondisi seperti adanya informasi masa lalu. Informasi yang ada dapat dibuatkan dalam bentuk data. Diasumsikan bahwa pola data yang ada dari data masa lalu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis data yang ada di lapangan sebagai berikut: musiman, horizontal, siklus, dan tren. Juga ada dua pendekatan untuk melakukan peramalan dengan menggunakan analisis deret waktu dengan metode regresi sederhana, yaitu analisis deret waktu untuk regresi sederhana linear dan analisis deret waktu untuk regresi sederhana non-linear. Demikian video pembahasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.